yang luar biasa adalah Cina. Mereka menjadi negara maju, ya, menjadi negara cepat itu karena BUMN-nya. Ya, nah kita ini melihat ya selama 5 tahun terakhir di Pak Erik, kita melihat pola yang ada di Temasek itu persis ya mulai terjadi di BUMN kita. Ya, jadi prosesnya cepat sekali, holdingisasi. Jadi intinya idenya Pak Erik kan dibikin gajah, ya makanya kenapa gajah belajar flamenco besar-besar, holdingisasi, klasterisasi, ya terus direkatkan dengan namanya akhlak. Jadi akhlak itu core values itu digunakan untuk merekatkan. Jadi kalau kita besar maka kita keluar akan powerful gitu ya, dari 100 berapa Pak Arya? 144 sekarang jadi 41 ya Pak Arya. Nah, di clustering di holdingisasi, direkatkan dengan akhlak, dan kemudian kita compete ya. Saya ramalkan nanti BUMN ini akan kayak spin off ya, seperti yang terjadi di Temasek teman-teman. Jadi sudah tidak lagi di under department ya. Kalau di Singapura kayak di spin off, jadi kayak private equity firm, kayak investment company ya. Regulasinya Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, tetapi di Temasek itu betul-betul menjadi entitas bisnis gitu. Saya lihat selama 5 tahun terakhir teman-teman, itu pola itu kelihatan tahu. Jadi korporatisasi itu kelihatan di BUMN itu agak berbeda dengan di sebelum-sebelumnya. Teman-teman, kenapa kita ngambil topiknya adalah Alvin Learns Flamenco? Kebetulan ini adalah bukan ide saya, tapi ini dari Pak Erik. Kebetulan pada waktu pengukuhan Honoris Causa di Brawijaya, beliau bilang bahwa BUMN itu harus dibikin raksasa, ya. Tapi raksasa, ya, menjadi gajah gitu ya, menjadi gajah, tapi bukan gajah yang malas gitu ya, tetapi gajah yang ada 3, ya. Boleh slide-nya ditunjukkan? Ada 3. Yang pertama adalah lincah, ya. Yang kedua adalah indah, ya. Sama yang ketiga adalah bertenaga. Jadi konon katanya flamenco itu nggak tahu, ya. Nari itu pertama lincah, kedua indah, dan kemudian tenaganya luar biasa. Jadi Pak Ite mengharapkan bahwa BUMN kita itu ke dunia global bersaing globally itu punya 3 ini, agile dan adaptif gitu ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan berikutnya akan lihat ini sekali lagi belajar dari Pak AY ini. Kalau gini-gini segitiga pokoknya semua harus 3 gitu ya. Itu Pak AY ya. Jadi seminar ini dan buku ini kita rancang compact ya. Komunikasi itu penting. Makanya nanti ada 5K di belakang, atau satunya harusnya eksekusi itu belakangnya tapi harus jadi K, makanya dijadikan kedisiplinan eksekusi gitu. Itu ajarannya Pak Aye agar semuanya 5K. Teman-teman, jadi kira-kira untuk menjadi elephant yang jago nari flamenco, kira-kira kalau disederhanakan kayak gini. Ini saya nggak janjian sama Bang Arya, nggak janjian sama Bang Erik. Saya coba analisis berdasarkan kita masif wawancara ke banyak dirut ya. Yang kita rumuskan yang namanya istilahnya adalah Alvin Learns Flamenco, istilahnya Pak Erik. Tapi kita coba terjemahkan bagaimana membuat BUMN itu bisa melincah kayak flamenco. Yang pertama love-nya adalah menurut kita adalah yang kita sebut 5K leadership. Ya, nanti di belakang setelahnya ada 5K leadership itu. Intinya adalah kepemimpinan Pak Erik, dan nanti akan dibahas di sesi yang pertama. Kemudian di lingkaran yang berikutnya adalah culture. Ya, kita melihat bahwa culture itu menjadi perekat bagi BUMN yang disatukan ke dalam cluster dan ke dalam holding. Ya, agak menarik, this is the first time dalam sejarah katakanlah culture-nya Telkom itu menjadi satu sama dengan culture-nya PLN. Itu sebelumnya nggak pernah kebayang. Tetapi di bawah Pak Erik ini, dan menurut saya 5 tahun hasilnya agak lumayan ya, itu bisa disatukan. Ya, bisa disatukan. Itu sebelumnya nggak ada kayak gitu. Karena masing-masing Telkom hire BKC, ya, PLN hire BCG gitu. Masing-masing punya daya kerja. Ya, jadi yang paling dalam, ya, ini kayak great spirit nih Pak ya.
Jadi yang paling dalam leadership, yang lingkaran keduanya, lapis yang keduanya adalah budaya kerja. Terus kemudian yang segitiga, yang paling luar adalah winning strategi. Strateginya kita identifikasi 3. Yang pertama transformasi, ya. Yang kedua adalah digitalisasi, dan kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Ya, salah satu ciri dari pengelolaan BUMN di bawah Pak Erik adalah kolaborasi. Makanya kenapa agar semua bisa kolaborasi, perekatnya adalah core values, akhlak itu. Ya, boleh berikutnya. Nah ini kira-kira 5K itu ini. Jadi nanti Bang Arya akan banyak cerita, akan testimoni. Jadi harusnya yang agak aneh Pak Aye itu yang pertama Pak, harusnya cuma 1 kata. Tapi kalau 1 kata kuncinya eksklusi Pak. Makanya dia jadinya kedisiplinan eksklusi Pak. Itu punya Pak Aye. Jadi ciri atau leadership yang paling unik dari Pak ET menurut kita adalah di IBF ada 2 orang pertama. Ya. Dan Pak ET bilang sendiri bahwa kepemimpinan adalah masalah eksekusi. Ya, kepemimpinan adalah masalah eksekusi. Nggak cuma strategi, tapi yang justru yang paling penting strategi, kemudian eksekusi dan result. Ya, sebenarnya ujung-ujungnya adalah result. Yang kedua kecepatan. Ya, bagaimana misalnya BSI itu dalam waktu nggak sampai setahun tiba-tiba jadi gitu ya. BRIS sama BSN disatukan. BTPN dari 13 atau 14 sebenarnya. 14 ya. 14 jadikan 1 ya, diurutnya masing-masing 5, kalau jadi 1 dan tinggal 5 kali 13 berapa, itu dinamikanya luar biasa ya. Kemudian PI juga gitu, BTPN, kemudian Ultra Mikro ya, kemudian Pertamina teman-teman, ada hulu, ada tengah, ada hilir, supply chain integrasi, terus kemudian terjadi interaksi atau integrasi antar supply chain ya. Ultra Mikro juga gitu, yang paling kecil PNM, kemudian tengahnya Pegadaian, yang agak gede nanti portofolio yang agak gede itu adalah di BRI gitu. Jadi ini luar biasa kan. Semua jalan dengan eksekusi dan kecepatan. Terus yang ketiga adalah keberanian, ya, kaitannya ke bersih-bersih ya. Tidak mau banyak ngomong tentang bersih-bersih, nanti tengah aja yang tetap ngomong ya, bersih-bersih ya, Jiwasraya. Dan yang menarik adalah justru Pak Erik dan justru melaporkan anak buahnya gitu ya. Terus kemudian yang keempat adalah keberanian, kebersamaan di tingkat kolaborasi, dan yang terakhir adalah kebangsaan ini penting. Makanya kenapa kita melihat bahwa BUMN itu akan menjadi pilar ya, karena kalau swasta mungkin agak susah untuk bangun IKN ya, bangun bus segala macam agak susah. Itu hanya dimungkinkan kalau perusahaan itu memegang 2, yaitu lokomotif ekonomi dan benteng ekonomi. Ya, kalau lokomotif ekonomi itu menghasilkan profit, kalau benteng ekonomi adalah agen pembangunan. Ya, makanya kita melihat betul melalui, mudah-mudahan 5 tahun ini bisa istiqomah. Kementerian berikutnya jangan sampai akhlak itu hancur lagi gitu. Karena kalau sudah digabungkan, berikutnya pecah-pecah lagi, atau strategi yang sudah dibangun selama 5 tahun ini bagus, nanti pecah lagi. Takutnya, kami yakin teman-teman bahwa kalau apa yang 5 tahun ini dibangun itu istiqomah, nanti di kabinet berikutnya 5 tahun begini lagi, 5 tahun lagi begini lagi, maka kita yakin bahwa 2045 teman-teman kita akan bisa mewujudkan Indonesia emas ya. Jadi Indonesia emas itu kita PDB 7 triliun teman-teman, 7 triliun, dan kita sudah lepas dari middle income country, kita sudah lepas dari, kita betul-betul dari negara maju menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 di dunia. Terakhir teman-teman, nanti ada 3 sesi. Sesi pertama adalah mengenai 5 leadership ya, nilai leadership. Sesi kedua adalah mengenai culture, akhlak, dan sesi ketiga 3 winning strategy, yaitu transformasi, digitalisasi, dan kolaborasi. Jadi semua serba kompak, semua serba sistematis. Ini acaranya Pak Aye, sehingga teman-teman gampang.